Shalom sahabat-sahabatku, para pemuda-pemudi GPI Ngadinegara Yogyakarta. Ya, puji Tuhan, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di dalam kelas sekolah minggu. Bagi saudara yang mungkin tidak bisa join langsung di kelas tatap muka secara online melalui multimedia, saudara bisa mengikuti materi dengan channel YouTube ini. Saudara, saya percaya ini semua tidak mengurangi esensi kita untuk belajar bersama dan terus bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan. Saudara terkasih, mari kita mulai pelajaran kita hari ini dengan terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami boleh belajar kembali ya Tuhan, dalam segala keterbatasan kami, untuk kami boleh terus belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang kami pelajari hari ini boleh menguatkan setiap kami, dan masa muda kami boleh menjadi terang bagi sekeliling kami, menjadi saluran kasih bagi sekeliling kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah masa muda kami boleh menjadi teladan bagi dunia ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap belajar, buka hati, pikiran kami ya Tuhan. Dan juga untuk hamba-Mu, berikanlah hikmat supaya boleh menyampaikan firman-Mu hari ini dengan pikiran dari Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai bab 9, yaitu kasih tanpa batas. Saudara, kalau kita lihat cerita Malin Kundang ya, mungkin saudara ingat ya dongeng kita di masa kecil dulu. Nah, dikisahkan Malin Kundang waktu itu dia sukses, sudah mencapai kesuksesan dalam hidupnya, namun dia malu kepada orang tuanya yang mungkin secara ekonomi dikatakan waktu itu adalah berkekurangan. Ya. Nah, Malin Kundang merasa malu dan tidak mengakui ibunya. Nah, apa yang dilakukan ibunya, saudara? Kemudian ibunya di akhir cerita kita bisa lihat dia mengutuk anaknya dan menjadi batu. Dari kisah Malin Kundang ini kita bisa belajar bahwa kasih seorang ibu sebagai seorang manusia, ya, jadi saya ulangi, kasih sebagai seorang manusia itu bisa terbatas karena ketidaksabarannya yang sudah habis, mungkin bisa dibilang sabarnya terhadap kelakuan anaknya itu, akhirnya kutuk pun keluar dan dia menjadi batu. Nah, saudara, kalau kita melihat kisah Malin Kundang seperti ini, lalu yang menjadi pertanyaan buat kita adalah, adakah kasih yang setia? Adakah kasih yang tak terbatas? Dua pertanyaan ini itu bisa menjadi perenungan kita pagi hari ini sesuai dengan tema kita pagi hari ini, kasih yang tak terbatas. Adakah saudara? Saudara, kabar sukacita untuk Anda, jawabannya ada. Ada sosok pribadi yang dia memiliki kesetiaan yang luar biasa, meskipun disakiti, dikhianati, dia tetap setia, dan terutama dia tetap mengasihi. Dia memiliki kasih yang tak terbatas. Siapa itu? Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, di masa Paskah ini kita memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dia rela mati untuk kita semua supaya kita boleh diselamatkan. Kasih yang luar biasa. Siapa manusia yang mau mengorbankan dirinya untuk orang lain? Tapi berbeda dengan Tuhan, dia mengasihi umatnya, bahkan untuk menebus dosanya dia rela mati. Saudara, kita hari ini akan baca dari Hosea 11. Mari kita buka bersama kitab Hosea 11 ayat 1 sampai ke 11. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan.
Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka. Sebab mereka menolak untuk bertobat, pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, dan akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan benteng-benteng mereka. Umatku betah di dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Adma, membuat engkau seperti Seboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Mereka akan mengikuti Tuhan. Ia akan mengaum seperti singa, sungguh ia akan mengaum. Maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat, seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi ke rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kitab Hosea ini kita bisa melihat kasih Allah yang luar biasa dan penuh kasih yang indah bagi bangsa Israel. Meski begitu, kebaikan dan belas kasihnya ternyata kerap dilupakan oleh bangsa Israel. Kita bisa lihat ya, di pasal 11 tadi kita bisa lihat ya, di pasal 11 tadi dikatakan bahwa bangsa Israel meskipun sudah ditolong Tuhan, meskipun sudah dikasihi Tuhan, namun mereka tetap memberontak, mengkhianati Tuhan. Tapi yang menjadi pelajaran kita hari ini adalah kasih setia Tuhan di ayat yang ke-11. Luar biasa, saudara. Kalau kita melihat sejarah bangsa Israel, kita bisa lihat betapa banyak karya Tuhan yang luar biasa bagi bangsa itu. Sejak dimulai dari mereka di Mesir, ya, mereka keluar dari Mesir, dan selama perjalanan sampai ke tanah Kanaan, mereka semakin besar. Ya, pemeliharaan Tuhan itu nyata. Dikatakan tiang awan dan tiang api menyertai mereka. Bahkan Tuhan memberikan mana untuk makan mereka. Burung puyuh dikirimkan untuk makan mereka. Luar biasa sekali penyertaan dan kasih sayang Tuhan. Namun rupanya setelah mereka mengalami semuanya itu, ternyata bangsa Israel masih tegak teguk juga. Meskipun bangsa Israel sudah diselamatkan, Tuhan dibebaskan dari perbudakan, ironisnya mereka malah melupakan Tuhan. Kalau kita lihat di ayat 2-4, ya, mereka bahkan dikatakan menyembah Baal, ya, menyembah Allah yang lain. Tapi sungguh bersyukur, saudara, bahwa Tuhan tetap mengasihi mereka. Kasih Tuhan mengalahkan kedegilan hati bangsa Israel. Tuhan tetap mengasihi mereka, saudara. Dia memang memberi hukuman kepada bangsa Israel, tetapi dibalik semua itu tujuannya adalah untuk mendidik, bukan untuk menghanguskan atau membinasakan. Kita bisa lihat di ayat 8 dan 9. Ya, dari sini kita bisa lihat bahwa Tuhan adalah pribadi yang penuh belas kasih kepada umatnya. Membaca bagian firman Tuhan hari ini membawa kita menyelami kembali betapa besarnya kasih Tuhan bagi setiap kita, saudara. Seringkali mungkin kita sebagai orang percaya, pengikutnya, kita seringkali juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan bangsa Israel waktu itu. Ya, mungkin kita masih sering kadang menyepelekan Tuhan. Mungkin kita masih kadang belum memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Padahal pertolongannya, kasih setianya, pemeliharaannya itu nyata setiap hari bagi kita. Tetapi kita patut bersyukur bahwa Tuhan yang kita sembah bukanlah manusia biasa. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar, ya, kasihnya tak terbatas. Untung, saudara, coba kalau kita mempunyai Tuhan yang kejam, betapa sudah kita hancur dan binasa, saudara. Tidak ada keselamatan untuk kita. Tapi hari ini bersyukur kita menyembah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang benar, Tuhan yang memiliki kasih yang tak terbatas. Meskipun mungkin pernah kita mengkhianati Tuhan, meskipun mungkin kita pernah jatuh dalam dosa, namun selama kita bertobat, kita mau kembali kepada Tuhan, maka kasih-Nya itu senantiasa dapat kita rasakan. Dia mengasihi kita tanpa batas. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kasih dan pengampunannya tidak berkesudahan. Ia akan selalu menarik hati kita kembali kepadanya untuk menerima pemulihan. Tidak hanya sampai di situ, tapi teman-teman, Allah juga ingin agar kita semakin taat dan juga mampu membagikan kasih. Ingat, hidup kita juga harus berbuah dan berdampak.
Ya, kita harus juga, karena sudah dikasihi Allah begitu besar, maka kita juga harus mampu mengasihi. Seperti yang difirmankan Tuhan, kasihilah sesamamu manusia. Saudara, kalau kita bisa mengasihi juga sesama kita dengan kasih yang tak terbatas, maka kita akan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sudah terlebih dulu mengasihi kita, maka sudah selayaknya kita juga membagikan kasih kita kepada sesama. Meskipun mungkin ada musuh kita, atau meskipun mungkin ada orang-orang yang menyakiti kita, yang mengkhianati kita, saudara, pagi hari ini kita diingatkan untuk mengikuti teladan Kristus. Meskipun Kristus sudah dikhianati, meskipun Kristus sudah disakiti, bahkan dibunuh, dibakar di kayu salib, tapi Dia tetap mengasihi umatnya. Begitu juga dengan saudara dan saya. Meskipun mungkin saat ini mungkin ada orang yang menyakiti kita, meskipun mungkin ada orang yang mengkhianati kita, saudara, ikuti teladan Kristus. Mari kita berikan kasih yang tak terbatas, pengampunan untuk mereka, mengasihi mereka kembali dengan setulus hati, dan membawa mereka kepada terang Kristus. Mari mohon Tuhan untuk menolong setiap kita untuk tidak menyia-nyiakan anugerah kasih yang Tuhan telah berikan kepada setiap kita. Buka hati pada Allah agar kita menjadi seperti yang Dia inginkan, dan kita dimampukan mengasihi dengan setulus hati. Saudara, kasih manusia memang terbatas, tapi kasih Tuhan itu tidak terbatas. Baik, saatnya kita merenungkan pelajaran kita hari ini. Saudara, ada 2 poin yang boleh menjadi perenungan kita di rumah masing-masing saat ini. Yang pertama, karena kasih Allah begitu besar kepada umatnya, bagaimana respon kita? Bagaimana kita seharusnya merespon itu? Bolehkah kita hidup menjadi orang Kristen yang semaukui? Bolehkah kita hidup menjadi orang Kristen yang semaukui? Menjadi perenungan buat kita. Yang kedua, orang Israel dibuang ke Babel karena tidak mau bertobat. Apa bentuk pembuangan yang bisa dialami oleh umat Tuhan saat ini? Mungkinkah berbagai penderitaan atau kesulitan yang kita boleh alami saat ini merupakan pembuangan dari Tuhan? Saudara, mari kita renungkan itu semua. Namun yang perlu diingat adalah ada kasih Allah yang tak terbatas di balik semua kejadian hidup kita, yang bertujuan untuk membawa kita lebih dekat kepadanya. Mari kita renungkan, dan silakan saudara membaca ulang kembali Hosea 11 ayat yang ke-1 sampai ke-11. Saudara bisa renungkan di rumah, dan jangan lupa berdoa. Baik, terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, dan tetaplah setia kepada Tuhan. Jadikan masa mudamu berharga, dan jadikan masa mudamu menjadi teladan bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat hari ini kan boleh diingatkan kembali untuk kami memiliki kasih yang luar biasa, yaitu kasih dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberi kasih yang tanpa batas bagi kami ya Tuhan. Tiba saatnya kami saatnya berdoa bagi bangsa kami ya Tuhan. Berkati para pemimpin negeri kami ya Tuhan, dalam mengelola dan memimpin bangsa kami ini ya Tuhan. Kami percaya mereka boleh diberikan hikmat dan roh takut akan Tuhan ya Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin dalam kebenaran, mereka boleh memimpin dalam kebijaksanaan ya Tuhan, sehingga kesejahteraan ada pada bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Di tengah pandemi corona ini Tuhan, kami juga bersyafaat ya Tuhan, kami percaya setiap umat-Mu boleh dikuatkan ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami di mana mereka berada. Tuhan, berkati iman setiap mereka ya Tuhan. Berkati segala aktivitas dan pergumulan mereka, studi mereka, pekerjaan, usaha mereka. Tuhan berkati ya Tuhan. Dan juga keluarga orang tua mereka. Tuhan berkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kasih setiamu sungguh tak terbatas bagi kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Terima kasih, sampai bertemu lagi di kelas selanjutnya. Tuhan memberkati saudara. Salam.